Menarik banget nih pertanyaannya. Gimana caranya mengukur kinerja karyawan untuk warung atau kios seperti kita? Wah, ayo tonton sampai habis dan bagikan ke seluruh pemilik warung di Indonesia. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Gua masih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, kebingungan, jangan ragu, langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan berpikir bahwa pertanyaan kalian ini receh, pertanyaan kalian ini kok kayaknya seharusnya tidak ditanyakan, tapi saya nggak tahu gitu ya, saya bingung mau naik kemana. Nggak apa-apa, jangan takut diserang sama netizen lain gitu ya, karena pertanyaan kamu mungkin dianggap remeh, oke? Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi dan subscribe supaya ketahuan kalau kita udah upload video. Nah, siapa tahu video yang kita upload itu bisa menjawab kebingungan kamu selama ini. Oke, kembali ke topik. Ini menarik. Case-nya adalah dia seorang pemilik warung atau kios ya. Kalau saya mencoba menggambarkan, jadi saya lagi mikirin nih warung-warung tradisional yang bukan minimarket gitu ya. Lalu saya membayangkan kios-kios yang mungkin jual pulsa HP, masih ada nggak sih? Masih ya itulah, jual itu atau jual apalah yang lain gitu ya. Jadi mengukur kinerja pakai KPI atau OKR itu tidak mengenal jenis usahanya apa, usahanya sebesar apa, mau usahanya kios, mau usahanya kios pom bensin, mau usahanya kios mobil Tesla gitu ya, atau apapun itu bisa gitu ya, bisa pakai KPI ataupun OKR. Nah, tapi kita harus ngerti konteksnya juga nih sebelumnya. Jadi kalau saya membayangkan tadi ya, kios-kios ini punya karyawan, mungkin 1 atau 2 orang, kadang-kadang shift-shiftan, kadang-kadang enggak, memang harus 2 orang bersamaan gitu ya. Kalau saya membayangkan pekerjaannya ini kan, si karyawan ini pekerjaannya bakalan banyak ya, nggak terspesialisasi. Jadi dia akan melayani pelanggan, dia akan melayani pembeli, lalu dia akan ngerapihin tokonya, bayangan saya begitu. Ketiga, harusnya dia juga akan menerima uang ya, menerima uang, menghitung, memberikan kembalian. Jadi artinya dari sekian banyak jenis pekerjaannya ini, kita bisa membuat KPI yang bisa mengukur setiap dari jenis dan fungsi pekerja mereka. Contoh, kalau dia bertugas untuk menerima uang, lalu juga untuk mengembalikan uang, pokoknya dia ada peran untuk transaksi, maka dia dibilang bagus kerjanya kalau apa? Simple ya, berarti kalau tidak ada selisih antara yang tercatat di sistem dengan uang yang diterima. Kenapa saya bilang tercatat di sistem? Karena bisa aja sekarang walaupun warung itu belinya kan pakai QRIS ya, QRIS gitu ya, QRIS gitu ya, kan bisa aja lewat situ. Jadi kan harusnya secara sistem tercatat ya. Lalu dibandingkan dong dengan inventory itu apa ya bahasa gampangnya? Barang yang ada di situ lah ya, barang jualannya, barang dagangannya. Atau ada catatan nih, dia punya mungkin pakai kertas, dia tulis, pakai buku dia tulis, ini barang ini keluar, barang ini keluar, barang ini keluar gitu. Lalu dibandingkan kan dengan apa yang ditangkap sama Chris, apa yang ada di uang fisik yang ada dan sebagainya. Nah, ini dibandingkan aja nih, bener nggak nih catatannya? Kalau dari catatan harusnya uang masuknya hari ini 1 juta, tapi ternyata di Chris sama di catatan sama di hitung manual itu ternyata ada 990.000. Nah, 10.000-nya lagi kemana nih? Nah, itu kan selisih tuh. Itu selisih. Nah, ini bisa dijadikan sebuah pengukuran gitu ya. Targetnya bisa 0, jadi tidak ada selisih sama sekali. Atau kalau merasa bahwa nggak mungkin banget kan Sam ada targetnya 0 gitu ya, kayak pasti selalu akan ada selisih. Oke, berapa persen tapi selisihnya? Jadi kalau misalkan berdasarkan catatan itu 1 juta, kalau kita bilang selisihnya maksimal 10%, berarti artinya selisihnya maksimal 100.000 gitu ya. Gede banget ya. Mungkin selisihnya maksimal 1% kali ya gitu ya, dan seterusnya ya. Anyway, targetnya itu tergantung dari historinya gimana. Kalau selama ini historinya selisihnya ada 1% sampai 5%, ya silakan di set di antara itu ya. Nah, itu jadi yang pertama saya ulang adalah
persentase selisih antara laporan dengan uang fisik atau uang digital yang ada atau yang masuk. Oke ya. Nah, kedua, si penjaga toko ini kan juga berfungsi untuk misalnya menjual ya. Pastilah ya. Dia nawarin, walaupun dia mungkin nunggu bola gitu ya, orang datang, tapi kalau dia judes, kalau dia nggak ramah gitu ya, terusnya dia nggak cepet, jadi antrian panjang sehingga orang malas beli. Nah, itu kan juga nggak beres. Nah, hal ini bisa dilihat dari revenue nih ya. Jadi KPI boleh juga pemasukan ya, omset gitu ya, omset. Nggak apa-apa, pokoknya biar dia berpikir, biar si karyawan ini berpikir gimana caranya gue bisa menaikkan omset gitu ya. Karena gini loh, kalau enggak, ini kejadian itu seringnya saya lihat di mall-mall. Apalagi kalau mallnya ini manajemennya nggak terlalu ketat ya. Jam 9 malam udah pada mulai tutup tokonya. Padahal saya tahu peraturan di mall itu tutup tokonya itu ya jam 10:15 misalnya. Tapi karena si penjaga tokonya ini pada males kerjanya, pengen cepet-cepet pulang biar closingannya nggak lama, dari jam 9, bahkan ada dari jam 9 kurang, itu udah nggak mau lagi terima pelanggan gitu loh. Saya mikir nih, ini pasti nggak ada nih KPI omset nih di KPI-nya mereka, karena mereka nggak peduli. Padahal di situ saya sering banget, saya mau datang, saya mau beli, ditolak gitu. Padahal dia masih punya waktu untuk jualan. Ya, siapa yang pernah ngalamin kayak gitu ya. Nah, coba kalau kalian punya kios, mungkin ada 2 cabang, 3 cabang, coba cek kira-kira bukan kalian yang datang ya, orang tahu itu kalian ownernya gitu. Coba suruh teman kalian datang itu jam 9, mesti tutup jam 10, jam 9 udah ditolak. Nah, itu ya. Jadi KPI-nya ujungnya bisa juga omset gitu ya, pendapatan, supaya mereka terpacu untuk menjual, memaksimalkan setiap jamnya untuk penjualan gitu. Lalu berikutnya lagi, sebagai seorang karyawan toko di kios, mereka juga harusnya bertanggung jawab untuk menjaga barang supaya nggak hilang. Jadi KPI-nya bisa saja adalah nilai kerugian yang diakibatkan oleh barang yang hilang. Nah, dengan adanya KPI ini, maka akan membentuk perilaku mereka. Mereka jadi mau menjaga supaya tidak ada yang nyolong, ya, nggak ada kehilangan misalkan keteledoran sehingga jadinya keselip gitu ya, atau tidak salah memberikan barang ke customer, mestinya belinya 1 piece dikasihnya 1 lusin ya, dan sebagainya. Jadi barang hilang itu, by the way teman-teman, bukan karena karyawan nyolong doang loh, tapi kadang-kadang juga karena mereka teledor dalam memberikan barang kepada konsumen dan akhirnya udah nggak tahu barangnya kemana gitu ya. Nah, itu contoh ya dari berbagai macam job description dari seorang karyawan toko yang kerjaannya itu banyak gitu ya. Kita bisa pilih dari setiap jenis dan fungsi pekerjaan dia itu cukup 1 KPI gitu. Nah, saya ulang ya. Jadi kesimpulannya adalah yang bisa kalian ukur salah satunya adalah revenue atau omset atau pendapatan. Yang kedua adalah jumlah selisih antara laporan keuangan dengan fisik, actual, uang yang diterima. Yang ketiga adalah nilai kerugian akibat barang yang hilang. Enak kan? Kalau udah punya KPI seperti ini, maka kita bisa dengan objektif bilang ke karyawan toko kita, apakah kamu kinerja yang baik atau tidak baik ya. Nanti kalau udah ada KPI ini, kita jadi nggak subjektif. Jadi kita bukan berdasarkan like and dislike, suka ataupun tidak suka. Nah itu, semoga ini bermanfaat. Silakan di-share ke seluruh pemilik toko, kios, warung di Indonesia agar pelayanan yang kita dapatkan dari mereka juga lebih baik lagi dan makin berkembang nih usaha-usaha mikro di Indonesia. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikut.